Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah fardu zuhur di Masjid Agung Kota Medan, Sumatera Utara yang dimuliakan Allah. Marilah kita tak hentinya bersyukur kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillah. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah, di pertemuan kita kali ini kita akan mengkaji surah Al-Hujurat, surah urutan ke-48 berdasarkan susunan surah-surah di dalam Al-Quran. Dan surah ini merupakan dalam pandangan sebagian ulama dianggap awal dari Qisarul Mufassal, surah-surah yang masuk kategori mufassal. Ini masuk di antara surah yang paling sering Nabi baca dalam solat. Kalau menjadi imam, Nabi juga tak baca panjang kali, tak juga baca pendek kali, tapi yang pertengahan dari kelompok surah-surah mufassal. Para ulama sepakat surah Al-Hujurat ini masuk ke dalam kelompok surah-surah Madaniyah, turun setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Dan surah ini sangat penting kita sebagai orang tua untuk kita ajarkan dalam keluarga kita. Suami mengajarkan surah ini untuk istri, ibu mengajarkan ayat ini untuk anak. Kenapa? Walaupun jumlah ayatnya cuma 18, namun seluruhnya merupakan inti pembahasan adab di dalam Islam. Jadi kalau kita keluhkan sekarang, banyak orang mungkin gelarnya tinggi tapi adabnya kurang. Beberapa waktu yang lalu juga viral, gimana kadang-kadang nampak status seorang sebagai tokoh agama pun kadang-kadang tidak dibarengi dengan adab yang cukup baik. Nah, inilah momentum kita merenungkan surah Al-Hujurat. Apa arti hujurat? Hujurat artinya kamar-kamar. Yang dimaksud dengan kamar-kamar di sini adalah kamar-kamar istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui, kamar Rasulullah itu langsung berdempetan dengan Masjid Nabawi. Sebelum perluasan Masjid Nabawi di era modern, kuburan Nabi yang sekarang menjadi bagian dari masjid itu dulu kamar Nabi dengan Aisyah. Di sebelahnya ada lagi kamar Nabi dengan istri-istrinya yang lain. Berdempet-dempet kamar-kamar di situ, dan itu adalah rumahnya Rasulullah bersama para istri-istrinya. Namun status semua aset Nabi Muhammad SAW sepeninggal beliau adalah wakaf lillah. Makanya ketika dilakukan perluasan Masjid Nabawi, semua bagian-bagian yang dulu masuk kategori hujurat sekarang menjadi bagian dari lokasi Masjid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah Munawwarah. Jamaah rahimakumullah, surah Al-Hujurat ini
kalau kita ingin mengangkat dan menarik satu tema yang menghubungkan antar ayat-ayatnya, maka tak ragu kita mengatakan tema utama dari surah ini adalah adab kepada Allah, adab kepada Rasul, dan adab kepada sesama orang-orang beriman. Jadi seperti yang saya katakan tadi, yang mau belajar adab, bacalah surah ini. Maka ini materi yang penting, disampaikan suami untuk istri, disampaikan ibu untuk anak-anaknya. Kita lihat keistimewaan dari surah ini apa? Walaupun ayatnya cuma 18, tapi kita temukan di dalam surah ini 5 ayat diawali dengan ya ayyuhallazina amanu, dan 1 ayat diawali dengan ya ayyuhan nas. Bayangkan di surah yang cuma 18 ayat kita temukan 6 seruan di situ. Artinya apa? Surah ini sangat interaktif. Ketika kita baca, kita tadabburi, begitu banyak pesan-pesan Allah. Bagian pertama dari surah, adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang perlu untuk kita perhatikan. Ada orang bersopan santun sama manusia, tapi tidak beradab kepada Allah. Bagaimana bentuk adab kita kepada Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih wattaqullah innallah sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jangan kau mendahului Allah dan Rasulnya. Jadi adab kita kepada Allah, kepada Rasul apa? Jangan dahului Allah. Maksud jangan mendahului Allah apa? Sering sekali jamaah rahimakumullah, apalagi zaman sekarang, kita sebagai manusia yang terbatas pengetahuan kita, seringkali kita dudukkan diri kita seakan-akan kita lebih tahu dari Allah. Kadang-kadang kita berkata, menurut pendapatku ayat ini tak betul. Seakan-akan orang berbicara mengkritisi ayat seolah-olah lebih tahu daripada Allah. Ini mengesankan manusia yang kurang adab. Tak jarang orang zaman sekarang jumpa perintah Allah, jumpa larangan Allah, begitu perintah dan larangan itu tidak sejalan dengan kepentingannya, langsung dia tanpa ragu mengatakan, ayat Quran itu kan di bawah ayat konstitusi gitu ya. Lebih penting lagi. Atau dia katakan contoh perintah ini enggak lagi relevan dengan zaman sekarang. Jamaah rahimakumullah, orang yang beradab tentunya akan menghindarkan dirinya dari mengucapkan kata-kata yang terkesan menunjukkan kita merasa lebih tahu daripada Allah. Dan adab yang paling penting bagi orang yang beriman terhadap Allah apa? Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Mana yang Allah suruh kerjakan, mana yang Allah larang tinggalkan. Itu adab kita. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jamaah rahimakumullah, bukan hanya itu. Setelah ayat pertama bercerita tentang adab kita kepada Allah, masuk ayat kedua, cerita tentang adab kita terhadap Rasulullah. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau angkat suaramu lebih tinggi dari suara Nabi. Kalau kita pahami hadis ini di momen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, artinya jelas. Kalau bicara depan Rasulullah, jangan pula berteriak-teriak. Jangan pula kita menggunakan kata
yang terkesan kita sedang membentak Nabi. Kalau begitulah akhlak kita kepada Rasulullah, maka begitu juga seharusnya akhlak kita kepada pewaris Rasulullah. Makanya kalau seorang yang ingin belajar, penting sekali beradab terhadap gurunya. Jangan pula ngomong kepada guru macam ngomong kepada orang suruhan. Dia bentak gurunya, dia maki gurunya, dia berteriak dengan suara yang kasar. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Ketika Nabi hidup, bagaimana Abu Bakar, Umar, bahkan para sahabat khawatir mengangkat suara mereka dengan intonasi sangat tinggi, seakan-akan sedang membentak Rasulullah. Itulah adab. Tapi bagaimana makna ayat ini setelah Rasulullah wafat? Ayat ini masih ada dalam Quran. Nabi nggak ada lagi, nggak hidup di tengah-tengah kita. Tapi arti la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi, jangan kau kira pendapatmu lebih tinggi daripada pendapat Nabi. Ini dia. Kadang-kadang kita baru belajar sedikit, kita merasa, alah Rasulullah kan nggak tahu ini. Ini bentuk su'u adab, adab yang buruk terhadap Rasulullah. Kita merasa pendapat kita lebih berharga daripada hadis Rasulullah. Kita menganggap analisis kita lebih tajam daripada perkataan Rasulullah. Jadi walaupun Nabi sudah tidak ada lagi, bukan berarti kita kurang ajar terhadap Rasulullah. Dan banyak orang zaman sekarang ngaku umat Rasulullah, tapi baru dia kerjakan hadis-hadis Nabi kalau masuk akal di pikirannya. Kalau nggak masuk akal, dia bilang, ini kan dah kadaluarsa nih kita. Ini juga termasuk bentuk su'u adab, adab yang buruk terhadap Rasulullah. Bukan hanya itu, wala tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din. Janganlah kamu memanggil Rasulullah, berkata kepada Nabi seperti kita berkata-kata kepada orang biasa. Kita ngomong sama kawan, ya biasa saja. Makanya dulu sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi itu diangkat jadi Nabi, dulu orang Arab panggil Nabi siapa? Dipanggil dengan nama gelarnya Abul Qasim. Kalau jumpa, wahai bapaknya Qasim, karena anak Nabi yang paling tua namanya Al-Qasim, meninggal dunia. Tapi setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Allah tegur, kita kalau panggil Nabi jangan lagi panggil macam panggil kawan aja. Abul Qasim sini, enggak, panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wahai utusan Allah, wahai nabinya Allah. Ini adab. Jadi adab itu punya keterkaitan dengan pemilihan kosakata kita, pemilihan diksi yang kita gunakan, menggambarkan apakah kita mengagungkan Rasulullah atau sebaliknya. Nah, di ayat ketiga Allah katakan, innalladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Orang-orang yang merendahkan suaranya ketika ngomong dengan Rasulullah, itulah orang-orang yang telah diuji hatinya dengan ketakwaan. Jadi tanda orang bertakwa apa? Ngomong sama Rasulullah dengan intonasi suara yang rendah, tidak berteriak-teriak. Dia pilih cara memanggil yang menunjukkan penghormatan dirinya dan pengagungannya kepada Rasulullah. Bahkan ketika Nabi Muhammad sudah wafat, salah satu bentuk pengagungan kita terhadap Nabi apa? Tidak disebut nama Nabi kecuali kita berselawat kepadanya. Ini adab kita. Man shalla alayya salatan sallallahu lahu biha asyra. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali,
Allah mendoakan dan memberikan rahmat untuknya 10 kali. Berapa banyak orang nanti di momen-momen kita sangat berharap syafaat Rasulullah. Boleh jadi salawat yang kita lantunkan inilah di antara amal yang menjadi bekal kita semua selamat di akhirat kelak. Jamaah rahimakumullah. Kemudian di ayat keempat Allah menyindir sekelompok orang Badui yang pada suatu ketika datang ke rumah Nabi di siang hari. Mereka datang dan minta izin ingin bertamu dengan cara-cara yang tidak beradab. Dikisahkan ada rombongan Arab Badui datang dari pelosok, datang ke Madinah. Sampai ke Madinah, mereka menghampiri rumah Nabi. Setelah itu apa? Bukannya ngucap salam, bukannya permisi masuk, mereka berteriak di luar rumah Nabi dengan suara yang besar, bahkan terkesan cari gara-gara. Muhammad, keluar, kami di sini. Begitulah kira-kira cara orang Badui tadi. Menyikapi peristiwa itu, turunlah ayat. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Allah katakan, orang yang memanggilmu Muhammad di luar rumahmu dengan cara-cara yang tidak pantas, berteriak, manggil-manggil, buat keributan, itu tanda mereka itu tak berpikir, kata Allah. Sekiranya mereka bersabar menunggumu sampai kau keluar rumah untuk menyambut mereka, itulah yang lebih baik. Jadi bertamu ke rumah Nabi ada adabnya. Begitu juga bertamu kepada sesama kita. Jangan gara-gara datang ke rumah adiknya, jangan gara-gara datang ke rumah orang tuanya, wah, nggak ada salam, nggak ada permisi, langsung teriak-teriak, woi buka pintu, buat keributan di luar. Nah, ini tentunya jauh dari peradaban Islam. Bagaimana orang mau bertamu dalam Islam bukan hanya perlu minta izin, tapi kewajiban kita adalah hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Pertama, pastikan kalau mau berkunjung ke rumah orang, waktunya cocok enggak? Kira-kira kalau kita datang ke rumah orang di waktu tertentu, orang itu mau enggak terima kita di waktu itu? Ini penting sekali adab dalam bertamu. Kalau itulah adab kita kepada sesama, bagaimana pula adab kita ketika berjumpa Rasulullah. Maka dari itu para ulama mengatakan, di antara kerugian besar orang yang sudah sampai ke Madinah dari penduduk di luar Madinah tidak datang berziarah dan mengucapkan salam kepada Rasulullah walaupun Rasulullah sudah meninggal. Itu bagian dari hak Rasulullah. Kita kunjungi, kita mengucap salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamualaikum wahai Rasulullah. Kita datang ke sana sambil kita mengucapkan salam kepada dua sahabat Nabi yang dikuburkan dekat dengan kuburan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Jadi ini adab. Adab itu mencerminkan kualitas diri kita. Itu tadi adab kita kepada Allah, kemudian adab kita kepada Rasulullah. Mulai dari ayat ke-6 berikut ayat-ayat selanjutnya, masuklah cerita adab kita kepada sesama. Adab kita kepada sesama. Apa adab yang pertama? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang asing datang membawa berita, kita nggak tahu,
orang ini adil atau orang ini fasik, maka jangan langsung terima bulat-bulat berita yang disampaikannya. Tapi pastikan dulu kredibilitas pembawa pesan. Berapa banyak rusaknya hubungan antar masyarakat. Orang-orang jadi terprovokasi gara-gara berita yang gak bertanggung jawab. Kalau ditanya, dari mana sumber berita? Gak tahulah, aku dapat dari WA. Yang kirim pun gak jelas ya. Tapi betapa suka kita kadang-kadang menelan berita begitu saja. Bahkan bukan yang sekedar menelan, kita ikut men-share berita-berita yang belum jelas kebenarannya. Sedangkan Nabi Muhammad saja pernah berkata, orang yang menyampaikan semua berita yang didengarnya, sesungguhnya dia telah berdusta. Semua berita kita sampaikan lagi ke orang. Kita diberikan Allah akal. Dengan akal hendaklah kita memilih dan memilah. Ada hal yang benar tapi belum tentu pantas disampaikan. Ada hal yang baik tapi belum tentu bijak sana menyampaikannya. Maka dari itu penting di antara adab berkomunikasi, khususnya zaman era digital sekarang. Kita komunikasi jarak jauh lewat media sosial, lewat surat elektronik dan lain sebagainya. Maka keakurasian, kebenaran suatu berita itu penting sekali, dan itu bagian dari adab. Kalau tidak, kita akan membuat hubungan antar masyarakat justru menjadi semakin buruk. Kemudian setelah itu, adab kita kepada sesama dikatakan lagi. Allah katakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok sama-sama beriman, sama-sama beragama Islam, tapi mereka terlibat sengketa dan konflik sampai mereka saling perang-perangan. Apa adab kita? Adab kita adalah kalau nampak sesama muslim berkelahi, maka fa aslihu bainahuma, damaikan keduanya. Itu adab. Jangan seperti perbuatan kebanyakan orang, berkelahi si A dengan si B. Udah biar aja berkelahi, yang penting kita ambil untung dari berkelahi orang itu. Bukannya didamaikan, tidak jarang pihak ketiga memanas-manasi, sehingga urusan dan khilaf yang kecil lambat laun menjadi urusan besar. Bukan hanya itu, kadang-kadang justru kita pelihara, biar aja orang itu berkonflik, yang penting kita untung katanya. Tidak. Adab orang yang beriman adalah justru kerugian besar ketika kita sesama muslim tak kompak, diadu domba satu dengan lain. Damaikan. Nah, tapi kalau salah satu sudah memerangi yang lain dengan senjata, maka kita disuruh untuk menguatkan yang benar, untuk melawan pihak yang memberontak. Kalau sudah sampai tingkatannya apa? Bughat. Bughat artinya apa? Angkat senjata lawan pemerintah yang sah. Tak boleh itu. Karena itu akan menyebabkan terjadinya ketidakstabilan keamanan dan politik. Berapa banyak dampak yang ditimbulkan ketika terjadi huru-hara, ketika terjadi kekacauan. Maka perlulah menghindarkan dari sampai mengangkat senjata lawan yang pada akhirnya itu merugikan banyak pihak. Jamaah rahimakumullah. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lain adab berikutnya, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Mukmin itu bersaudara, maka damaikan kalau satu mukmin berselisih dengan mukmin yang lain. Jangan pernah biarkan kalau ada dua orang tak cakapan lebih dari 3 hari,
kita perlu terlibat di sana untuk mendamaikan. Jangan biarkan putus silaturahmi. Orang yang sengaja memutus tali silaturahmi tidak akan pernah masuk surga. Itu seburuk-buruknya perbuatan. Kemudian dari mulai ayat 11, 12, 13 Allah Subhanahu wa taala merincikan beberapa adab pergaulan. Pertama apa? La yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah satu kelompok mengejek dan mencela kelompok yang lain. Ini adab. Tak boleh kita rusak hubungan yang baik dengan mencela. Mencela orang karena profesinya, mencela orang gara-gara sukunya, mencela orang gara-gara kekurangannya. Tak boleh. Kemudian wala talmizu anfusakum. Sebagaimana tak boleh menghina orang, tak boleh juga menghina diri sendiri. Kadang-kadang kita juga sering menghina diri kita supaya orang lain ketawa. Berapa banyak sekarang orang supaya dianggap lucu menghina dirinya sendiri. Tak boleh. Menghina dirimu berarti engkau menghina Tuhan yang menciptakanmu. Apalagi kalau menghina fisik. Kemudian wala tanabazu bil alqab. Jangan berikan gelar-gelar yang buruk kepada orang lain. Disebutlah si kere, si pincang, si boneng, si ini, si itu. Padahal ada namanya. Tapi kita panggil dia dengan panggilan label-label yang mengejeknya. Bukan hanya itu, Allah katakan juga wala yaghtab ba'dukum ba'da. Janganlah kalian saling menggunjing. Menggunjing artinya apa? Menceritakan kekurangan orang walaupun benar saat orang yang diceritakan tak ada. Si fulan gak ada di sini, kita ceritakan walaupun benar, tapi sekiranya dia dengar, dia pasti takkan suka. Itu namanya menggunjing. Walaupun alasannya bercanda, tidak ada. Bercanda dengan melanggar aturan Allah. Para hadirin. Kemudian adab berikutnya apa? Jauhilah prasangka buruk kepada saudaramu. Ini penting sekali. Banyak hubungan silaturahmi putus gara-gara apa? Prasangka buruk. Pas kita undang orang ke acara kita, tak datang, langsung kita buruk sangka. Jangan-jangan si fulan gak senang dia sama aku. Padahal enggak. Mungkin sakit dia, mungkin dia ada kemalangan, mungkin dia ada sesuatu. Ketika muncul pikiran prasangka buruk, buang cepat-cepat. Coba carikan alasan untuk saudaramu, kata Imam Ghazali, walaupun harus mencari 1000 alasan. Buang prasangka buruk. Kemudian apa? Wala tajassasu. Jangan suka kita mencari-cari kesalahan orang. Mencari-cari kesalahan orang. Yang namanya manusia tempat salah dan khilaf. Kalau dibongkar-bongkar apa yang dibuatnya, ya pasti ada aja salah. Ya. Nah, apalagi kalau saling cari-cari kesalahan lawan politik. Wah, ini juga bahaya. Padahal dia saudaramu. Sengaja dikorek-korek kemana? Untuk dapat menjatuhkan lawannya. Diungkap ini, diungkap itu. Siapa yang disibukkan menutup aibnya hingga tak sempat membuka aib orang, itulah orang-orang yang beruntung. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di ayat ke-14, orang-orang Arab Badui mereka datang kepada Nabi sambil berkata, kami sudah beriman, padahal mereka baru berislam. Jadi apa beda level beriman dengan level berislam? Beriman adalah ketika
semua amal-amal yang kita kerjakan itu berangkat dari hati yang betul-betul tunduk patuh kepada Allah. Tapi kalau disebut berislam, ini amalan-amalan yang zahir. Mengucap 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, amalan yang bisa ditengok orang. Tapi beriman, ini amalan yang hanya bisa dilihat Allah. Kalau ada 2 orang sama-sama sholat, apakah sama sholat yang di hadapan Allah? Belum tentu. Satu mungkin sholatnya pencitraan, yang lain sholatnya berangkat dari iman. Makanya jangan pernah mengaku dirimu beriman sampai niat yang melatar belakangi apapun amal yang kita kerjakan betul-betul berangkat dari keyakinan kita kepada Allah SWT. Jamaah rahimakumullah. Nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian menutup surah ini dengan gambaran sifatnya yang agung. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Allah tahu semua yang gaib di langit ataupun di bumi. Manusia nggak tahu yang gaib, Allah tahu yang gaib. Maka dari itu surah Al-Hujurat ini menekankan tentang pentingnya adab dalam berbicara. Gimana adab berbicara dalam kaitan hubungan kita sama Allah? Jangan kau bersikap sok tahu. Bagaimana adab kita berbicara kepada Rasulullah? Bagaimana pula adab kita berbicara? Jangan keluarkan statement yang justru membuat orang menjadi terprovokasi. Jadi ini intisari dari surah Al-Hujurat. Semakin kita baca, semakin kita renungkan, maka insya Allah semakin kita menjaga lidah kita. Memang lidah ini tak bertulang, tapi dari lidah yang tak bertulang ini bisa terjadi pertumpahan darah gara-gara kita tidak menjunjung tinggi nilai-nilai adab, apalagi dalam hubungan dengan sesama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Sebelum ditutup dengan doa, kalau ada 1-2 pertanyaan yang mau disampaikan, dipersilakan. Baik, jamaah rahimakumullah, mari sama kita tutup majelis ini dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.